Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Kita berjumpa lagi pada materi yang kedua untuk topik limit trigonometri ya. Jadi sekarang kita akan masuk lagi ke limit trigonometri bentuk tak tentu. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bentuk tak tentu? Kemarin Ananda Ibu semua sudah mencoba mensubstitusikan limit pada suatu titik alias limit bentuk tentu ya. Pada saat kita mencari nilai limit x menuju 0 dari suatu fungsi sin x per x. Nah, kalau kita substitusikan, ini menjadi nilainya sin dari 0 per 0. Sin 0 itu nilainya adalah 0 dan per 0. 0 per 0 ini nilainya sama dengan berapa? 0 per 0 itu bukan bentuk yang bisa dihasilkan nilainya baik gitu 0 ataupun tak hingga ya. Ini dinamakan adalah bentuk tak tentu. Jadi pada limit trigonometri, kalau Ananda bertemu dengan bentuk 0 per 0, itu alias namanya bentuk tak tentu. Jadi waspadalah kalau bertemu dengan bentuk 0 per 0. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan limit yang seperti ini? Nah, ada beberapa aturan yang akan kita gunakan. Inilah aturan yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan limit trigonometri bentuk tak tentu. Nah, bentuk yang pertama, itu kita lihat di sini, limit x menuju 0 dari sin x itu sama nilainya dengan limit x menuju 0 dari x per sin x, ini sin x per x, itu sama juga nilainya dengan limit x menuju 0 dari x per tangen x, atau tangen x per x. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka dia akan menghasilkan nilai yaitu 1. Ya, jadi Anda harus ingat kalau bentuknya seperti ini, nilainya adalah 1. Kemudian, kalau bertemu dengan bentuk sin AX per BX, lalu limit X menuju 0 AX per sin BX, maka nilainya adalah A per B, yang kita lihat dari koefisien X-nya. Kemudian bertemu lagi dengan bentuk limit X menuju 0 tangen AX per BX, atau limit X menuju 0 AX per tangen BX, maka nilainya juga sama dengan A per B. Bentuk yang keempat, bertemu dengan limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX. Itu juga akan sama nilainya dengan limit X menuju 0 dari tangen AX per tangen BX, yaitu A per B juga. Dan yang terakhir, bertemu dalam bentuk sin AX per tangen BX, maka limit X menuju 0-nya itu juga akan sama dengan tangen AX per sin BX, yaitu juga sama dengan A per B. Jadi, yang perlu Anda ingatkan, sebelum kita menggunakan aturan limit trigonometri ini, kita harus gunakan dulu metode substitusi. Kalau metode substitusi menghasilkan bentuk 0 per 0, barulah bisa kita gunakan aturan limit trigonometri berikut ini ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama, yaitu kita akan menghitung nilai dari limit x menuju 0 dari sin 2x per 2x. Kalau kita substitusikan ini, kita ganti x-nya dengan 0, maka dia akan menghasilkan nilai sin 2 kali 0 per 2 kali 0. Sin 2 kali 0, sin 0 yaitu 0, 2 kali 0 juga 0. Dia termasuk ke dalam bentuk tak tentu. Maka kita akan gunakan aturan limit trigonometri tadi. Kalau misalkan di sini bentuknya sama, berarti ini 2x, di bawah juga 2x, maka nilai dari limit trigonometri ini adalah 1. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita akan coba mencari limit x menuju 0 dari sin 3x per 4x. Nah, Anda ingat lagi ini aturan yang keberapa? Dan pastikan dulu dia bernilai 0 per 0 ya. Coba substitusikan, berarti sin dari 3 kali 0 itu 0, 4 kali 0 juga 0, berarti dia termasuk bentuk tak tentu. Berdasarkan aturan dari limit tadi, maka ini nilainya adalah A per B.
Maka nilai dari limit X menuju 0 dari sin 3X per 4X itu adalah 3/4. Contoh yang ketiga, limit X menuju 0 dari tangen 5X per sin 2X. Ya, coba substitusi dulu ya. Ini sama dengan tangen dari 5 kali 0 per sin dari 2 kali 0. Tangen 0 ini juga 0, sin 0 juga 0. Ya, ternyata bentuk tak tentu. Nah, ayo ingat aturan keberapakah ini? Maka hasilnya adalah kita lihat dari bentuk koefisien X-nya nilainya A per B. Maka nilainya yaitu 5/2. Gampang sekali bukan? Kita hanya melihat koefisien dari X-nya yaitu pada pembilang dan penyebut. Nah, kita masuk ke contoh keempat. Limit X menuju setengah dari sin 4X dikurang 2 per tangen dari 2X dikurang 1. Yuk kita coba substitusi dulu. Berarti ini sama dengan kita substitusi menjadi sin dari 4 kali setengah dikurang 2 per tangen dari 2 kali setengah dikurang 1. Maka hasilnya adalah ini 4 kali setengah, 2 kurang 2, 0. 2 kali setengah 1 kurang 1 juga 0. Sin 0 itu nilainya 0, tangen 0 juga 0. Berarti bentuk tak tentu. Maka untuk bisa menggunakan aturan dari limit trigonometri tadi, ada hal yang perlu Anda ketahui. Tadi kan syaratnya X menuju 0 ya. Sementara di sini X menuju setengah. Apa ada arti dari X menuju setengah di sini? Itu artinya, kalau kita pindah ruaskan setengah ke kiri menjadi kurang setengah, dia akan menuju ke 0 ya, kalau kita pindah ruaskan setengahnya. Maka kalau ini kita kali 2, maka bernilai 2X dikurang 1, ini akan menuju ke 0 kalau kita kali 2 semuanya. Artinya apa? Si 2X kurang 1 ini dia harus lenyap. Karena dialah yang menyebabkan 0, alias bentuk tak tentu tadinya. Maka bagaimana cara kita melenyapkan 2X kurang 1? Pada penyebut kita sudah menemukan 2X kurang 1. Sementara pada pembilang belum ada. Ya, berarti kita harus temukan pada pembilang yaitu dengan metode pemfaktoran. Maka dia akan berubah soalnya menjadi limit X menuju setengah, atau ini kita rubah saja, limit X menuju setengahnya menjadi limit 2X kurang 1 menuju 0 dari sin. Nah, 4X kurang 2, kalau kita faktorkan 2X kurang 1 itu menjadi 2 kali dari 2X dikurang 1. Ya kan? Ini adalah 4X kurang 2 per tangen dari 2X kurang 1. Menurut aturan bentuk tak tentu tadi, kalau misalkan sudah bentuk seperti ini, sin per tan, dan ini bentuknya yang sama, misalnya anggaplah ini A, ini juga A, ini A tadi ya, maka bentuknya akan berubah menjadi limit A menuju 0 dari sin 2A per tangen A, maka nilainya sama dengan koefisien A-nya, yaitu 2/1, alias 2. Itulah hasil untuk contoh yang keempat. Jadi, tipsnya kita harus memfaktorkan agar yang menjadi pembuat 0 tadi itu akan hilang, sehingga tidak muncul lagi bentuk tak tentu. Contoh yang kelima, limit X menuju 1 dari 3X ditambah 1 dikali sin dari X kurang 1 per X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Nah, ini kalau kita substitusikan, boleh Anda coba, ini akan menghasilkan bentuk 0 per 0 ya, alias bentuk tak tentu.
Maka di sini berdasarkan cara yang sudah Ibu ajarkan tadi, ini artinya X kurang 1 menuju 0. Maka kita harus musnahkan si X kurang 1 ya. Di sini sudah ada pada pembilang, kita harus munculkan dia pada penyebut dengan metode pemfaktoran. Berarti limit X kurang 1 menuju 0 dari 3X ditambah 1 dikali sin X kurang 1 per, nah di bawah, ini kalau kita faktorkan itu dia menjadi X tambah 3 dikali dengan X kurang 1. Maka kita pisahkan dulu, berarti limit X menuju 1, bolehlah 3X tambah 1 per X tambah 3, dikali ya, karena ini kali semua, limit X menuju 1 dari sin X kurang 1 per X kurang 1. Berdasarkan aturan limit trigono tadi, yang ini dia bernilai 1. Kenapa 1? Karena ini sudah sama. Atas bawah ya, maka nilainya adalah 1. Sementara yang ini itu tinggal kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1. Berarti limit X minus 1-nya menjadi 3 kali 1 tambah 1 per 1 tambah 3 dikali dengan 1 yang ini ya. Maka jawabannya adalah 3 tambah 1, 4, 4 per 4 adalah 1, 1 dikali 1 juga 1. Maka jawabannya adalah 1. Contoh yang terakhir, limit X menuju 0 dari sin 4X ditambah tangen 3X dikurang sin 5X per 2X sama dengan berapa? Nah, jadi kalau kita substitusikan dulu, ini akan menghasilkan sin 4 kali 0, itu nilainya adalah 0, tangen 3 kali 0 juga 0, sin 5 kali 0 juga 0, 2 kali 0 juga 0. Hasilnya adalah bentuk tak tentu. Kita coba akan pisahkan berdasarkan aturan limit trigonometri, sehingga dia akan berubah menjadi limit X menuju 0 per sin 4X per 2X ditambah limit X menuju 0 dari tangen 3X per 2X dikurang limit X menuju 0 dari sin 5X per 2X. Nah, kenapa penyebutnya bisa dipecah gini? Ya bisa ya, karena tanda operasi kita adalah tambah dan kurang. Ya kalau operasinya kali, baru tidak bisa kita pisah seperti ini. Maka berdasarkan aturan limit trigonometri, ini berapa nilainya? 4 per 2 yaitu 2 ditambah. Ini nilainya adalah 3 per 2. Tambah 3 per 2 dikurang dengan, yang ini nilainya 5 per 2. Dikurang 5 per 2. Hasil akhirnya adalah, ini 4 tambah 3, 7 kurang 5, 2. 2 per 2 alias 1. Inilah contoh terakhir untuk materi limit trigonometri kita. Selanjutnya silahkan Anda yang coba sendiri untuk soal latihannya ya. Soal latihan yang pertama yaitu coba Anda cari limit X menuju 0 dari 2X kuadrat ditambah X per sin X. Dan contoh yang kedua yaitu limit X menuju 0 dari X kuadrat dikurang 1 dikali sin 6X per X pangkat 3 tambah 3X kuadrat ditambah dengan 2X. Ini silahkan dicoba di buku catatannya ya. Demikianlah materi kita untuk pertemuan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.